Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ditya Wahyu Pertiwi, NIM T 2018-12-17. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang kepemimpinan wanita dalam Islam. Jadi kepemimpinan itu merupakan kemampuan dari seseorang untuk mempengaruhi orang lain atau pengikut-pengikutnya sehingga orang tersebut bertingkah laku sebagaimana yang diinginkan oleh pemimpin tersebut. Jadi, pemimpin ini memiliki kecakapan dan kelebihan di satu bidang sehingga dia itu mampu mempengaruhi seseorang untuk bersama-sama melakukan aktivitas demi mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu kedudukan wanita dalam Islam, di mana kedudukan wanita itu dianggap sama seperti laki-laki, yang istilahnya itu dikenal dengan istilah emansipasi wanita, yang khususnya di Indonesia sendiri itu dicerminkan oleh tokoh Raden Ajeng Kartini. Jadi, emansipasi ini menuntut adanya kesamaan antara wanita dan laki-laki dari hak dan kedudukannya di dalam segala bidang apapun, salah satunya yaitu adalah hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan kesamaan yang diberikan untuk menduduki suatu kekuasaan dalam sebuah sistem ketatanegaraan. Wanita muslimah memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam karena akan menjadi madrasah pertama dalam membangun anak-anak yang saleh. Seperti dalam Al-Quran itu, yang memberikan hak kepada perempuan maupun laki-laki dalam masalah kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu bukan hanya untuk laki-laki saja, perempuan juga bisa menjadi seorang pemimpin apabila mereka itu mampu memenuhi kriteria-kriteria seorang pemimpin. Seperti yang dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 71. Di dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata aulia, yang artinya pemimpin. Nah, kata ini bukan hanya ditujukan kepada laki-laki saja, tetapi kepada perempuan juga. Jadi kesimpulannya dari surat At-Taubah ayat 71 adalah Al-Quran itu tidak pernah melarang perempuan untuk memasuki berbagai profesi sesuai dengan keahliannya, seperti menjadi seorang guru, dosen, dokter, pengusaha, dan lain-lain. Tetapi dalam tugasnya itu tetap memperhatikan hukum-hukum atau aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya seperti tidak terbengkalai urusan rumah tangga, kemudian mendapat izin dan ridho dari suaminya bila ia sudah bersuami. Ayat di atas dapat dipahami bahwa pria dan wanita itu tugasnya adalah saling tolong-menolong, terutama dalam urusan rumah tangga, dan mempunyai tugas dan kewajiban yang sama untuk menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 32. Ayat itu cukup jelas untuk memberi gambaran bahwa tidak ada diskriminasi bagi wanita, tidak ada alasan untuk merendahkan derajat kaum wanita. Semuanya itu tergantung kepada amalan kita masing-masing. Jadi, wanita itu mempunyai hak dari hasil usahanya sebagaimana pria. Selanjutnya, dijelaskan juga bahwa dalam sistem Islam, wanita itu ditempatkan dalam 3 kategori besar. Yang pertama, wanita itu diperbolehkan berpartisipasi dalam masalah-masalah legislasi yang memiliki nuansa kefikihan karena telah disepakati bersama bahwa wanita itu mempunyai hak untuk berjihad, memberi fatwa. Kemudian wanita itu juga boleh berpartisipasi dalam syura yang berkaitan dengan persoalan-persoalan ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga, wanita juga boleh berpartisipasi yang berkaitan dengan masalah-masalah umum sebagai individu anggota umat. Selanjutnya yaitu wanita sebagai pemimpin dalam sejarah. Kepemimpinan perempuan seperti sosok figur Ratu Bilqis dari Saba
Hal ini disebutkan dalam Al-Quran Surat As-Saba ayat 15 dan Surat An-Naml mulai dari ayat 23 sampai ayat 43. Nah, di situ diceritakan bahwa bagaimana kepemimpinan Ratu Bilqis di negeri Saba pada waktu itu. Ratu Bilqis ini merupakan sosok perempuan yang mempunyai pemikiran yang cerdas, ketajaman pandangan, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, dan kemudian strategi politik yang baik. Dari kisah Ratu Bilqis ini disimpulkan bahwa ada dua sebab kebolehan kepemimpinan perempuan. Yang pertama, kebijaksanaan dan kemampuan manajemen yang dimiliki jauh lebih mampu daripada kaum lelaki. Contohnya seperti Wali Kota Surabaya, yaitu Tri Risma Maharani. Kemudian yang kedua, sistem pemerintahan negara, yaitu musyawarah. Contohnya, Sultanah Aceh Darussalam, yaitu Safiyatuddin Tajul Alam. Dalam cerita sejarah, kepemimpinannya itu mengembalikan stabilitas Kesultanan Aceh setelah kematian suaminya yang bernama Sultan Iskandar Sani. Dan yang terakhir, pandangan ulama kontemporer tentang kepemimpinan wanita, yaitu ulama yang bernama Yusuf Al-Qaradawi yang menjelaskan bahwa penafsiran terhadap surat An-Nisa ayat 34 bahwasanya laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita dalam lingkup keluarga atau rumah tangga. Tafsir Ibnu Katsir ini menjelaskan bahwa wanita itu tidak dilarang dalam kepemimpinan politik. Yang dilarang itu adalah kepemimpinan wanita dalam puncak tertinggi yang mengambil keputusan tanpa bermusyawarah. Qaradawi juga menjelaskan bahwa wanita berpolitik dikarenakan pria dan wanita dalam hal muamalah memiliki kedudukan yang sama, dikarenakan keduanya itu sebagai manusia mukallaf yang diberi tanggung jawab penuh untuk beribadah, menegakkan agama, menjalankan kewajiban, dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi, Islam itu sebenarnya tidak menempatkan wanita berada di dapur terus-menerus. Namun, jika ini dilakukan, maka ini adalah sesuatu yang baik, seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali bahwa pada dasarnya istri itu tidak berkewajiban melayani suami dalam hal memasak, menyapu, mengurus rumah tangga, dan sebagainya. Tetapi, itu dilakukan oleh istri adalah hal yang baik. Dan sebenarnya tugas tersebut itu adalah tugasnya suami yang berkewajiban untuk memberi istri menyiapkan pakaian, kemudian memasak, dan mengurus urusan rumah tangga lainnya. Nah, jadi di sini artinya bahwa kedudukan wanita dan pria itu adalah saling mengisi satu sama lain. Tidak ada yang superior. Hanya saja laki-laki itu bertanggung jawab untuk mendidik istrinya menjadi lebih baik. Saya Anisatul Azizah, NIM T 2018-1210. Di sini saya akan menjelaskan tentang wanita karir dalam Islam. Wanita karir adalah wanita yang menekuni sesuatu atau beberapa pekerjaan yang dilandasi oleh keahlian tertentu yang dimilikinya untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan, atau jabatan. Hukum wanita karir dalam Islam ada yang mengatakan, ada yang melarang karena dengan bekerja di luar rumah maka akan ada banyak kewajiban yang harus ditinggalkan seperti mengurus suami, dan ada juga yang membolehkan karena rumah tangga perlu kebutuhan pokok semisal suaminya meninggal dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu alasan ulama fikih memperbolehkan wanita bekerja. Yang pertama, rumah tangga memerlukan banyak biaya untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk menjalankan fungsi keluarga sementara penghasilan suami belum begitu memadai, sehingga suami sakit atau meninggal, sehingga ia berkewajiban mencari nafkah bagi dirinya sendiri maupun anak-anaknya. Yang selanjutnya yaitu masyarakat memerlukan bantuan dan peran wanita untuk melaksanakan tugas tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh seorang wanita seperti perawat, dokter,
guru, dan pekerjaan lain yang sesuai dengan kodrat wanita. Yang selanjutnya yaitu dampak positif dan negatif wanita karir dalam Islam. Dampak positif, yang pertama, bisa membantu meringankan beban keluarga. Yang kedua, mendidik anak-anaknya lebih bijaksana, demokratis, dan tidak otoriter. Dan yang terakhir yaitu bisa menghadapi kemelut rumah tangganya. Yang selanjutnya yaitu dampak negatif dari wanita karir dalam Islam. Yang pertama yaitu rumah tangganya berantakan. Yang kedua, laki-laki banyak menganggur. Dan yang terakhir yaitu tidak bisa melayani suami dengan baik. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna jilbab dan busana bagi perempuan. Yang pertama, jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan, kecuali muka dan dua telapak tangan. Sedangkan berpakaian adalah mengenakan pakaian untuk menutupi aurat dan sekaligus sebagai perhiasan untuk memperindah jasmani seseorang. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 26 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya Bani Adama qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisan walibasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allakum yatadakkarun. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tapi pakaian takwa itulah yang mereka selalu ingat. Quran Surat Al-A'raf ayat 26. Selanjutnya, tata cara berpakaian bagi perempuan ada 3. Yang pertama, menutup aurat seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, tidak menampakkan perhiasan kecuali cincin dan gelang. Dan yang kedua, memanjangkan kerudung hingga menutupi dada. Dan yang ketiga, tidak boleh memakai pakaian yang tembus pandang, ketat ataupun tipis. Yang selanjutnya, alasan berpakaian sesuai syariat Islam. Yang pertama, karena manusia sebagai makhluk yang mulia siap diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup di dunia bersifat sementara. Setiap hamba Allah akan kembali kepada Allah sebagai makhluk yang paling mulia. Yang kedua, menunjukkan manusia sebagai makhluk Allah yang berbudaya. Yang ketiga, mewujudkan suasana hidup yang aman, tertib, damai, dan penuh rahmat. Yang keempat, menjauhkan pola kehidupan yang penuh rahmat. Yang selanjutnya, manfaat berpakaian sesuai syariat Islam. Terbebas dari dosa yang berkepanjangan, terjaga keselamatan dari Allah. Yang ketiga, dijauhkan dari sikap aniaya dari sesama hamba Allah. Yang keempat, ditutupi aibnya oleh Allah. Dan yang kelima, dijauhkan dari perbuatan maksiat. Selanjutnya, dampak negatif memakai pakaian yang tidak sesuai syariat. Yang pertama, merugikan kaum Adam karena mereka melihat aurat kaum Hawa. Yang kedua, dinilai orang bahwa dia itu buruk karena membuka aurat. Dan yang ketiga, disiksa di neraka.